Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allah Maha Sayang, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim kepada kita. Allah beri segalanya, bahkan yang tidak kita minta. Maka kewajiban kita adalah hanya bersyukur saja. Alhamdulillah. Pagi kini banyak nikmat Allah yang mesti kita nikmati. Karena ada nikmat yang tidak sempat kita nikmati. Semoga Allah memperkenankan kita menjadi hambanya yang bersyukur tadi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah lah sampai juga kajian tafsir kita beliau kini lah sampai di surah Al-Baqarah 92-93. Kemudian kita berselawat, berkirim salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Kita cari Al-Quran. Dan laqad sungguh ja'akum telah datang kepada kalian Musa bil bayyinat, bi dengan al bayyinat jamak dari bayyinat bukti yang nyata, data-data, bayan kalau data, bayyinat bukti yang nyata. Thumma kemudian ittakhadhtum kalian menjadikan al-ajla anak sapi min ba'dihi dari ba'di setelah hinya wa antum dan kalian zalimuna kalian zalim aniaya berbuat aniaya wa idh akhadna dan ingatlah saat kami mengambil mitsaqakum sumpah kalian wa rafa'na kami angkat fawqakum di atas kalian at-tur bukit khudhu ambillah oleh kalian ma apa saja atainakum yang telah kami berikan kepada kalian biquwah dengan kuat wasma'u dengarlah qalu mereka berkata sami'na kami mendengar wa asaina tapi kami menyalahinya berbuat maksiat dia mendengar saja tapi tidak mau patuh wa usyribu dan mereka dari kata syaraba asal katanya minum atau syurub itu artinya minum. Kalau jadi bahasa Indonesia jadi sarapan. Nah, arti kalau sarapan itu arti syurub itu minum. Di sarapan itu asal katanya dari bahasa Arab syurub hanya minum. Kalau sarapan lontong. Nah, syurub berarti sudah masuk. Wa usyribu fi qulubihim di hati mereka sudah masuk di hati mereka al-ajla pengaruh anak sapi tadi bi kufrihim karena mereka kufur. Qul katakanlah bi sama seburuk-buruk apa
ya'murukum yang mereka perintahkan, bihi dengannya, imanukum iman kalian. Jadi seburuk-buruk iman yang memerintahkan kalian dengannya, in kuntum mukminin, jika ada kalian mukminin, orang-orang yang beriman. Baik. Sebenarnya redaksi yang sama pernah dulu kita bahas. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Sudahlah dibahas dulu. Ketika selesai lah diturunkan perintah-perintah, janji-janji Allah, terus tidak mau patuh jo balai, diangkat bukti lah dulu, tapi Allah ulang kembali. Jadi yang dulu sudah Allah jelaskan, di sini Allah pertegas lagi, ditegasin oleh Allah. Anan ditegasin oleh Allah, walaqad ja'akum Musa, dan sungguh Musa sudah datang kepada kalian, bil bayyinat, dengan bukti nyata. Jo bukti, tidak hanya sekedar mengicik saja. Kalau sekiranya sedekah bermanfaat dan mengicik itulah mempraktekkan dulu. Lah terasa deh kok nikmatnya. Kalau hajinya lah haji loh. Puasanya rajin puasa, sholatnya khusyuk, tata cara sholat tahu, pokoknya lah bukti nyata deh kan. Nah hanya sekedar janji-janji. Jadi Nabi Musa datang kepada mereka bil bayinat, dengan bukti nyata. Tapi yang terjadi, summa takhasumul ijla, mereka menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan. Itu yang disembah. Wa antum zalimun, kalian zalim. Sudah ada yang tarang tapi tetap memilih nan galo. Zalim namanya, zulmun artinya gelap. Sudah ada cahaya tapi tetap ingin yang buruk-buruk. Terus Allah ingin Allah balik dulu juga, wa id akhadna mitsaqakum, kami sudah ambil janji sumpah kalian. Ndak amuh aja doh, taat sekali dua kali lah, ada bukti yang nyata. Udahlah diancam lah. Diangkat bukit Sinai, bukit Sinai diangkat, wa rafa'na fawqakum at-tur, Allah perintahkan khudhu ma atainakum biquwah. Jadi ndak niyo baik-baik dengan ancaman lah. Nah disuruh anak mau ada bukti nyatanya, ndak juga patuh. Nah, tahapan dalam pendidikan. Ya kalau karena dasar latar belakang pendidikan itu cara pandang pendidikan. Di pertama lah dia agih, kau buktinya disampaikan, diajan, iko yang elok, kau buktinya lah sudah. Kalau model kau juangnya, kalau model kau juangnya. Lah dijelaskan dengan bukti yang nyata, indak jodoh, balai dengan ancaman lah. Nah, kalau indak jodoh, rajin beraja, HP yang ngacuk tiap hari dipacik itu, disita dulu sehari kini. Ada ancamannya. Dan itu proses pendidikan itu berlangsung kepada kaum Bani Israel. Jadi sebab tidak mau melakukan elok-elok, cara elok-elok, apalagi diancam. Ancamannya tidak tanggung-tanggung loh. Ancaman buki dihabihan, dijatuhkan ke dia tehawa. Jadi ancamannya tidak sekedar ancaman kosong. Jadi ancamannya benar-benar nampak nyata. Yang kalau tadi ancamannya tidak boleh megang handphone lah ya, atau tidak ada peti belanja sehari kau. Jadi memang ancaman jale. Kalau mahasiswa ke DO itu kan. Kalau anak SD ancamannya macam-macam. Jadi itu dalam pendidikan. Khudhu ma atainakum, dan ancaman harus ada isi. Isinya khudhu, ambillah Al-Quran yang kitab yang dah diturunkan, kau ajaran yang dah diturunkan, kau biquwah, ndak asal-asalan, ndak asal selamat dari ancaman, tapi dengan kekuatan, dengan sungguh-sungguh. Wasma'u, dangalah. Jadi mendengar itu perlu. Orang yang cok mengicik payah mendengar. Ini Pak Nak. Apalagi kalau sedang mengicik sedang mengicik, itu kemampuan telinga berkurang.
Jadi kalau ingin menyimak gitu jangan mengecek. Sebab apa? Ketika mengecek kemampuan mendengar berkurang. Jadi kalau ingin mendengar total jangan mengecek. Ya baca orang mengecek berdua, itu orang mengecek di buku, tidak terdengar, tidak akan masuk. Nah, jadi karena apa? Dia berhubungan antara mulut. Nah, orang yang acok mengecek, mendengar saja. Qalu sami'na, kami dengar. Ketika disuruh oleh Allah Bani Israel, dengarlah ayat sampai Nabi Musa yang disampaikan Nabi Musa itu dengarlah. Tapi yang mereka lakukan qalu sami'na, yo kami dengar. Tapi wa'asaina, kami maksiati, kami salahi, kami mendengar saja tapi tidak kami kerajuan. Karena lah jatuh. Ini poinnya ada, bukannya tidak ada poin, tidak ada nilai. Bani Israel melakukan kebaikan, kebaikannya sami'na saja, mendengar lagi. Kalau dulu guru-guru mencontohkan matu talu asin, matu ikan asin. Dia tahu matu ikan asin je. Macam kan membulalak lagi. Mencaliaknya lainnya membulalak. Tapi kan bisa nangkok ya. Kadang acok jadi istilah deh guru-guru dulu dia mengaji itu. Jam model ikan asin je, baik ikan asin ke guru. Membulalak lagi je, tapi nak nyambung. Sami'na, kami lai dengar kata Bani Israel, bukan kami tidak dengar. Yang disampaikan oleh Nabi Musa didengar oleh Bani Israel, tapi wa'asaina, tapi cukup di hanya sekedar mendengar saja. Kalau masuk telinga suuk, kalau ada tolong kita kan lain je tu. Ali ada poin nama itu, ada kontennya gitu. Yang bahaya itu kan melantun kan, tidak masuk gitu. Kalau tidak masuk berarti kan tidak dengar. Bani Israel bukannya tidak mendengar. Yang disampaikan Nabi Musa itu mendengarnya, tapi wa'asaina, kami salahi, kami maksiati. Jadi nak dikarajuan cukup dengarkanlah tu. Ada poinnya. Wa usyribu. Nah, itu yang tadi di awal syarab, syariba yashrabu itu artinya minum. Jadi kinilah jadi bahasa awak syaraban, syurban, syaroban. Jadi awak syarapan. Kan orang Arab P itu tak ada. Syaraban, jadi sarapan. Di awak jadi sarapan. Sarapan lontong, sarapan nasi uduk. Nasi dimakan padahal arti asal katanya air. Minum. Syaraba itu minum. Kalau minum itu tak mungkin nambare-bare itu air. Kesurupan. Itu jadi kata syurupnya. Yang namanya minum tentu memasukkan cairan ke dalam. Jadi kalau orang yang kesurupan berarti lah masuk ke tubuhnya jin. Itu asal kata secara kebahasaan saja. Wa usyribu fi qulub, di hati mereka. Patung anak sapi itu adalah patung. Ya, anak sapi itu, patung anak sapi itu lah menjadi lah merasuki diri mereka bi kufrihim, karena mereka ingkar nak mau patuah tadi. Jadi ada itu. Kalau tidak patuah pasti ada efeknya. Kalau orang yang patuah pasti ada efeknya. Orang yang menjadikan maksiat tadi, yang hanya mendengar Nabi Musa saja, tidak mengamalkannya. Akibatnya apa? Akibatnya kekafiran mereka, keingkaran mereka itu merasuki dirinya. Sehingga yang nampaknya ialah narancak kok yang mudah, ancaklah nyembah patung yang mudahnya. Nyato nampak. Karena apa? Ya logikanya harus nampak gitu. Karena kajian manusianya kalau nak nyato bukti bayinat kita nak patuah. Tapi kadanglah ada pun bukti yang nyata. Tuan tadi Nabi Musa sudah membawa bukti yang nyata. Bukti nyatanya tungkek. Kayak nak tungkek Nabi Musa itu kan. Kalau dalam tafsir Al-Baqarah di ayat Al-An'am, kalau surah Al-An'am dijelaskan tentang apa saja yang bayinat yang diberikan kepada Nabi Musa itu. Ada 7, ada tis'u bayinat. Ada 9. Di antaranya adalah tungkek. Jadi tungkek itu bukti nyata bahwa kau nabi lah. Nak sembarang orang. Bayangkan tungkek dipukul, balah laut, tungkek dipukul, kaluai, baju lah gitu kan. Jadi hal-hal yang model kau bagi mereka tidak akan menambah keimanan. Jadi babuyah pun jangankan mengecek gitu.
Lah buktinya tuh yang di kerajuan tapi ndak juga membuat tersentuh. Karena kezaliman itu sudah terus menerus ada. Kita terus memilih yang buruk-buruk padahal diberikan yang baik-baik. Itu karena ada kesuruban. Jadi kekufuran mereka itu sudah merasuki diri sehingga mencari kebenaran susah, payah. Nombor 2 wajah akan payah. Kul bi sama, katakanlah seburuk-buruk apa yang disuruh oleh keimanan mereka. Ya, keyakinan, nah, hati-hati dalam memilih keyakinan. Jadi ini koko kajiannya kan ulangan kajian namanya. Diulangan di Allah balik, diingian balik. Redaksinya sama. Kan itu hanya tambahan saja. Tambahannya wa usyribu fi qalu sami'na wa asayna wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Itu redaksi. Sebelumnya sama, persis sama. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar ada orang beriman. 2 ayat sebelumnya, ayat terakhir ujungnya pun persis sama. In kuntum mu'minin, kalau beriman mengajo masih mengamalkan kitab separuh-separuh. Kalau mau beriman mengajo kalian membunuh nabi-nabi kalian. Kalau yo beriman ya. Nah, kalau yo beriman kenapa harus dipaso dulu, diancam dulu? Kalau memang beriman, kalau ada bukti yang nyata. Kenapa tidak mau juga beriman? Jadi dalam pendidikan, itu mengambil konklusi, mengambil kesimpulan. Kalau model ko, bako tidak juga beriman. Kau kan lah ada bukti nyata. Kenapa juga belum beriman? Kalau memang beriman, pasti mau mengamalkan. Ini juga sudah ada ancaman. Nah, apakah tidak mau juga? Di 2 ayat pagi kini mengajarkan kita banyak hal. Di antaranya adalah bagaimana Allah mendidik kita, hambanya, dengan cara memberikan umpama kaum Bani Israel dulu. Jadi pendidikannya dengan kasus orang lain kita beraja. Kasus Bani Israel kita beraja. Kasusnya Bani Israel sudah diberikan bukti nyata. Bahkan nabi rasul diutus kepada mereka. Tidak hanya sembarang orang pilihan, manusia pilihan, terus diberi bukti nyata, diberi mukjizat, diberi kitab. Tapi yang terjadi, summat takhasumul ijla, bukannya bertambah kuat imannya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, cari fasilitas yang lain, cara yang lain, wasilah yang lain, yaitu menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Tidak cukup hanya Nabi terus bukti yang nyata, Allah juga ancam mereka. Indak jua muah patuah diangkat Bukit Saina. Ketika diangkat Bukit Saina di atas mereka lah jalehnya tu ke dihabanan, barunya sami'na, kami mendengar. Tapi wa asaina, selesai ancaman berlalu mereka berbuat maksiat lagi. Apakah seolah-olah Allah mengecilkan kau? Apakah cara model konan kalian tiru kah? Allah ada bukti nyata, tidak jodoh. Allah ancaman selesai, hilang lah beliau. Ketika susah, ia mana bayar. Tapi ketika senang, lupa lah jombo beliau. Akan model kau kecil. Jadi halus cara mendidik awalnya, sangat halus. Kul bi sama ya'murkum. Kalau itu jo berarti kitalah melakukan perbuatan yang seburuk-buruk. Bi sama seburuk-buruk yang diperintahkan oleh keimanan kalian. Kalau model itu keyakinannya itulah bermasalah keyakinan awak tu. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Jadi sebenarnya keimanan itu kan hal-hal yang mengalahkan rasional, logika. Jadi di atas itu lah. Kalau logika jual, kalau ikut, ma buktinya kalau sekiranya bersedekah kau dapat pahala. Kalau rajin ke surau kau bahagia awak. Kan hal-hal yang model itu. Kalau orang yang beriman tentu sami'na wa ata'na. Allah perintah apapun pahalanya itu ya biarkanlah Allah beri.
Oh 2 kali lipat, 27 kali lipat kau bagus. Bagi orang beriman, keyakinannya Allah suruh kita jamaah, ya udah kita jamaah. Nggak harus dirasionalisasikan model gaji yang model 10 kali lipatan. Walaupun dirasionalisasikan model gaji yang 10 kali lipat kerja di daerah lain, kita kaja kasinan kalau jaleh buktinya tuh 10 kali lipat di dunia. Tapi yang 27 kali derajat kali kan tidak nampak dah, gaib kan. Bentuk nyatonya apa kan kita tidak tahu. Tapi lebih banyak dari yang 10 tadi. Tapi kita masih tergiur dari yang 10 yang nyato tadi. Nah, coba bayangkan, itu keimanan diuji oleh Allah. Nah, makanya Allah ingatkan, walaupun dululah Allah cerituan lah. Patang-patang kalau ikut kajiannya persis sama ayatnya. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat tsumma takhastumul ijla. Nah, dalam ayat sebelumnya wa idz wa'adna Musa 40 lailatan. Jadi Allah menceritakan kisah Nabi Musa yang pergi 40 hari. Tsumma takhastumul ijla. Persis itu loh. Tsumma takhastumul ijla. Nah, terus wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Itu ayat sebelumnya. Nah, kini Allah ingin beliau wasma'u dangalah qalu sami'na. Ternyata Bani Israel hanya sekedar mendanga saja. Bukan berarti nak mau mendanga, beda itu. Berartilah ada kegiatan kepatuhan yang dilakukan oleh Bani Israel. Bukan sama sekali nak pernah mendanga, nak mau mendanga misalnya mendengar ceramah. Kalau kini ya model kini ceramah, ikut majlis taklim, ikut mereka, ikut mendanga mereka. Tapi masih kurang cile atau anaknya. Alun mau mengamalkannya. Ini beda mau jo mampu. Kalau mampu berarti kan tidak kuasa. Ladu sahur kan, tidak bisa sholat, berada buyangnya. Lalu bau sahur tagak do yang itu memang kondisi fisik berarti kan memang tidak mampu, berbeda dengan tidak mau. Ikut tidak mau. Ada keinginan besok aja lah. Kalau adu mas waktunya kasungkau tuh. Nah, kalau lah model tu kajiannya, maka kau yang diingin Allah dahulu. Bukannya Bani Israel tidak mau dengar Nabi Musa, didengar. Bahkan mereka qalu sami'na, kami dengar. Apapun yang disampaikan Dek Musa itu kami dengar. Tapi wa asaina, kami maksiati. Dia cukup hanya sekedar mendengarkan Allah tu. Wa usyribu, sebab apa? Dah masuk ke diri mereka keimanan, kekufuran itu. Di hati mereka kekufuran karena ingkar tadi. Kul bi sama ya'murukum bihi imanukum. Jadi keyakinan yang model itu sudah merupakan hal-hal yang merasuki diri mereka dan seburuk-buruk yang mereka lakukan karena diperintah dengan keimanan yang salah. In kuntum mu'minin. Jadi kalau mau imannya benar, pilihannya sami'na wa ata'na. Teruslah mendengar, terus juga berusaha menaati apa yang bisa kita kerjakan. Yang jelas, yang disuruh oleh Allah kerjakan semampunya. Tapi wa manahakum anhu, yang dilarang oleh Allah tidak ada pilihan melainkan meninggalkannya. Jadi kalau larangan hentikan, tidak ada tawar menawar. Misalnya berjudi 10.000, kini sudah bisa 5.000 lainnya, tidak model itu. Kalau larangan udah tidak ada judi-judi lagi. Minum model itu loh. Orang yang suka minum biasa 2 botol, kurangan sebotol, tidak model itu beribadah. Dalam hal urusan larangan fantahu, tinggalkan, jangan awai-awai. Tapi urusan perintah faf'alu mastata'tum, lakukan semampu kita. Oh, mampunya kini salat 5 waktu dulu, jo salat sunnah, kerjakan itu dulu. Alun yang lain-lain itu lah, rawatib joro. Kerjakan semampu kita. Jangan sampai model Bani Israel yang sudah diutus Rasul, sudah ada bukti yang nyata, tapi masih cari Tuhan yang lain, jadikan anak sapi. Tidak hanya itu, tidak hanya Nabi dan bukti nyata, Allah juga ancam akan dihancurkan, akan dijatuhkan bukit gunung dari atas mereka. Saat itu takwik, baru mereka berjanji, ya kami akan mengambilnya, kami akan mendengarnya, kami akan mengamalkannya. Selesai ancaman berlalu, wa asainat. Mereka balik ke sifat awalnya. Jan model itu.
Semoga yang sengene kau bermanfaat. In kuntum mukminin, kalau kita betul-betul ingin menjadi hamba Allah yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita memang dilindungi oleh Allah dari sifat yang buruk dan dijadikan oleh Allah memiliki iman yang sempurna. Di akhir kajian kita bermohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Untuk orang tua kami, untuk orang yang berwakaf ya Allah, terimalah amal ibadahnya, banyakkan rezekinya, lindungi ia dari perbuatan yang buruk-buruk ya Allah, banyakkan limpahkan rezeki kebaikan-kebaikan yang lain. Khusus untuk orang tua kami ya Allah yang sudah wafat, yang sudah meninggal, Allahumma ighfir lahum warhamhum, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, dan beri kami kesempatan berkumpul nanti di surga Firdausmu bersama-sama ya Allah. Bagi yang masih hidup ya Allah, panjangkan umur mereka dalam kebaikan, beri mereka kesehatan, beri kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannatakal firdausal a'la wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini aja apa? Jadi Masalah. Bi ko ba ako disuwa ba na